silakan masuk. Silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya senang sekali bertemu kamu pagi ini. Pertemuan kita hari ini akan sangat bermanfaat jika kamu mau untuk terbuka dan mengungkapkan perasaan kamu. Kamu bisa berpartisipasi dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Ya Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, sebelumnya kita perlu untuk mengetahui alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan kamu sebagai konselor saya. Selama proses konseling ini, saya berharap kamu dapat terbuka dan mengungkapkan perasaan kamu agar saya bisa memahami apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu inginkan selama proses konseling ini. Kamu tidak perlu khawatir, saya akan menjaga kerahasiaan pembicaraan kita. Dan saya berharap kamu akan mendapatkan makna positif dari pertemuan konseling kita hari ini. Ya Ibu. Ya, saya rasa ada beberapa hal yang ingin kamu diskusikan hari ini di sini. Jadi jika kamu sudah siap, mari kita mulai dengan diskusi kita. Ya Ibu, memang ada beberapa masalah antara saya dan ibu saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikan masalah ini kepada orang lain. Oke, baiklah. Jadi kamu merasa kurang nyaman untuk menceritakan masalah kamu kepada orang lain. Baiklah, saya memahaminya. Ya Ibu, tapi saya rasa memang saya sulit untuk mengatasi masalah ini sendiri Ibu. Ya, saya dapat merasakan apa yang kamu alami. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu masukan dan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa di awal saya sudah mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman ketika kita menceritakan masalah kita kepada orang lain, apalagi masalah pribadi kita. Saya juga tidak bisa memprediksi bagaimana perasaan kamu setelah ini. Saya telah bertemu beberapa orang yang juga mengalami hal yang sama seperti kamu, yaitu perasaan kurang nyaman. Tetapi perlahan-lahan mereka mulai santai untuk bercerita. Dan saya berharap kamu juga bisa untuk terbuka dan bisa menceritakan apa yang kamu rasakan. Saya setuju dengan Ibu. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Ya Ibu, saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi atas saran wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul, oke. Tadi kamu bilang bahwa kamu menyelesaikan masalah kamu sendiri dan melakukan segala sesuatu itu sendiri. Saya pikir itu adalah sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah kamu secara mandiri. Dan saya rasa kamu bisa menemukan manfaat yang banyak dari pertemuan kita hari ini. Bagaimana menurut kamu? Ya Ibu, memang saya belum berhasil melakukan ini sendiri Ibu. Kita coba saja ya. Mungkin ini akan memberikan sedikit pencerahan kepada kamu. Agar saya bisa memahami apa yang kamu rasakan, mungkin kamu bisa ceritakan lebih lanjut apa yang kamu alami. Baik Ibu, pada awalnya hubungan saya dan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali diri atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah terbiasa terjadi dan mereka menyadari setelah melahirkan. Tapi akhir-akhir ini itu cukup meresahkan saya sekarang karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, kalau boleh saya ringkas, orang tua kamu sering marah-marah, tetapi kamu masih bisa meredakan dan menenangkan mereka. Tapi kadang-kadang mereka kehilangan kontrol diri atas mereka dan kamu takut bahwa itu akan berpengaruh kepada kamu dan adik-adik kamu. Hasil belajar saya sewaktu kelas 1
Ya masih bisa saya terima meskipun tidak secemerlang waktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD dan ia akan sangat sulit nantinya jika dia dibesarkan dengan lingkungan sedemikian. Ya, kamu sangat sayang kepada adik kamu dan kamu khawatir tentang masa depan mereka. Tetapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dari belajar tersebut, jadi saya mulai khawatir akan berpengaruh pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi adik saya pun masih SD. Ya, jadi kamu khawatir tentang hasil belajar kamu dan juga kondisi mental adik-adik kamu yang mungkin akan bisa menjadi lebih buruk lagi, sehingga kamu berjaga-jaga jika tiba-tiba orang tua kamu ini kehilangan kontrol atas diri mereka. Benar seperti itu? Ya Ibu, saya lebih khawatir saya dan adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh ya? Oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menentukan semuanya. Oke, ya. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka. Tapi perhatian besar saya pada adik saya yang belum sekolah. Karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan mengedarkan kemarahan dari bapak saya. Dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya kamu untuk memperhatikan dan mengutamakan adik-adik kamu, dan kamu memastikan bahwa adik-adik kamu berada di lingkungan yang stabil, dan itu adalah kerja bagus kamu sebagai kakak untuk menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka. Ya, nampak sekali ketika kamu berbicara tentang mereka. Nampaknya mereka sangat spesial bagi kamu. Ya, mereka sangat spesial